Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanda Lestari. Di sini saya akan memaparkan materi landasan kurikulum mengenai psikologi belajar dan pengembangan siswa. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi belajar dulu. Nah, belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu proses di mana seseorang mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau pengalaman baru melalui studi, pelatihan, pengajaran, ataupun eksplorasi. Nah, ini melibatkan interaksi individu dengan informasi atau lingkungan yang baru yang mengarah pada perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, ataupun perilaku. Seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak berpengetahuan menjadi tahu tentang sesuatu, dari tidak memiliki keterampilan, dan lain sebagainya. Belajar dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk di sekolah, di tempat kerja, melalui pengalaman pribadi, atau dengan bantuan teknologi seperti buku, internet, atau instruksi langsung dari orang lain. Lalu, ada beberapa teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana belajar terjadi, seperti teori behaviorisme. Teori ini menekan pada pentingnya stimulus dan respons dalam belajar. Behavioris percaya bahwa perilaku dapat dipelajari melalui penguatan positif dan negatif. Lalu teori kognitif. Nah, teori ini menekankan pada proses peran proses kognitif seperti pemrosesan informasi, pengorganisasian, dan pemahaman dalam belajar. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana individu memperoleh, mengolah, dan menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan. Lalu ada teori konstruktivis, di mana teori ini menekankan pada peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Lalu selanjutnya ada teori humanistik. Teori ini menekan pada aspek psikologis individu seperti kebutuhan, motivasi, dan pengalaman subjektif dalam belajar. Humanistik berfokus pada pengembangan pribadi, pengaktualisasian diri, dan pemenuhan potensi individu. Lalu berikutnya ada teori sosial. Teori ini menekankan peran penting interaksi sosial dalam belajar. Teori ini menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi dengan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain faktor internal ataupun dari dalam siswa, seperti contohnya kesehatan, inteligensi dan bakat, lalu minat dan motivasi, dan cara belajar. Adapun faktor eksternal atau faktor yang dari luar siswa mencakup keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, dan sekolah. Lalu faktor pendekatan belajar, ya, ini jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran seperti motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Belajar memainkan peran kunci dalam penyusunan kurikulum. Ada beberapa implikasi belajar dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama, pemahaman tentang proses belajar. Penyusun kurikulum perlu memahami bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menggunakan pengetahuan. Ini memungkinkan mereka untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dan efektif, mengetahui tentang teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitif atau konstruktif, dan membantu penyusunan kurikulum dalam memilih pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang kedua, mengaitkan tujuan pembelajaran. Kurikulum harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Misalnya, jika tujuan adalah mengembangkan pemahaman konseptual, kurikulum harus mencapai pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dia miliki.
Lalu yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang relevan. Kurikulum harus memperhatikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pemahaman tentang bagaimana belajar terjadi, penyusunan kurikulum dapat memilih metode pembelajaran yang melibatkan interaksi, pemecahan masalah, refleksi, dan penerapan praktis. Hal ini dapat mencakup penggunaan proyek, studi kasus, simulasi, diskusi, atau pengalaman yang nyata. Lalu yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Belajar adalah proses individual yang unik untuk setiap peserta didik. Kurikulum perlu memperhatikan keberagaman dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Penyusunan kurikulum harus mengakomodasi perbedaan individual dan menyediakan ruang untuk fleksibilitas dalam metode pengajaran dan penilaian. Lalu yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi yang baik merupakan bagian penting dari proses belajar. Kurikulum harus menyertakan strategi evaluasi yang relevan dan objektif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan implikasi belajar ini, penyusun kurikulum dapat merancang rencana pembelajaran yang berorientasi pada siswa, relevan dan efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal dan memfasilitasi perkembangan penuh potensi peserta didik. Siswa merupakan bagian penting dari masyarakat. Mereka adalah generasi muda yang sedang dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Nah, sebagai anggota masyarakat, siswa memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Yang pertama, siswa memiliki tanggung jawab untuk mengambil peluang pendidikan yang disediakan oleh masyarakat. Mereka harus menjalani proses belajar mengajar dengan serius dan menghargai pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Lalu siswa juga diharapkan menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus menghormati orang lain, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan menjaga integritas diri. Lalu juga sebagai bagian dari masyarakat, siswa juga diharapkan memiliki kedisiplinan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, meliputi hal-hal seperti tiba tepat waktu, mengikuti aturan sekolah, dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Lalu siswa juga perlu belajar bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Nah, kemampuan kolaborasi dan kerjasama ini akan berguna dalam berbagai aspek kehidupan nantinya, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Lalu siswa juga dapat berperan sebagai pemimpin di lingkungan sekolah atau komunitas di tempat mereka tinggal. Mereka dapat mengambil inisiatif untuk memimpin proyek atau sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu juga siswa juga diharapkan dalam kegiatan sosial dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan amal, mungkin mengadvokasi isu-isu sosial, atau menjadi relawan di organisasi lokal. Nah, dalam menjalankan peran mereka sebagai anggota masyarakat, siswa juga perlu diarahkan dan didukung oleh para guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Melalui pendidikan yang baik dan lingkungan yang mendukung, siswa dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berkontribusi positif. Para remaja memiliki beragam kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Seperti remaja memiliki kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan yang baik membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Selain itu, pendidikan juga membantu remaja memahami dunia sekitar dan mengembangkan pemikiran yang kritis. Remaja sedang dalam proses pencarian identitas dan jati diri mereka. Mereka perlu memiliki kesempatan dan dukungan untuk menjelajahi minat,
bakat, nilai-nilai, dan aspirasi mereka sendiri. Nah, kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan dari lingkungan sosial juga penting dalam membangun identitas mereka. Lalu, kesehatan fisik dan mental remaja sangat penting. Remaja perlu mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang, melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, dan menjaga pola tidur yang baik. Selain itu, mereka juga perlu dukungan dalam mengelola emosi, mengatasi stres, dan menjaga kesehatan mental mereka. Lalu remaja memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan terhubung dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat secara umum. Mereka membutuhkan dukungan sosial, kehangatan, dan kasih sayang dalam hubungan interpersonal. Lalu remaja juga perlu kesempatan untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab diri. Mereka perlu didorong dan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, mengelola waktu, dan mengatasi tantangan hidup dengan mandiri. Dukungan dari keluarga dan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk belajar dari kegagalan dan mencapai kemandirian akan sangat berarti. Lalu yang terakhir, remaja memiliki kebutuhan untuk menjelajahi minat dan bakat mereka melalui berbagai kegiatan dan pengalaman. Mereka perlu dihadapkan pada beragam kesempatan belajar di luar kurikulum sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, lalu seperti magang atau sukarelawan. Nah, eksplorasi ini membantu remaja menemukan minat dan potensi mereka, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata. Penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memahami kebutuhan para remaja ini dan memberikan dukungan yang tepat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Nah, minat remaja dapat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, pengalaman, lingkungan, dan perkembangan personal mereka. Berikut ada beberapa contoh minat umum yang sering ditemui para remaja, yaitu dalam bidang seni dan budaya, terus juga ada olahraga dan kegiatan fisik, lalu minat di bidang teknologi dan komputer, alam dan lingkungan, sains dan penelitian, sosial dan pelayanan masyarakat. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menghargai dan mendukung minat yang berbeda bagi para remaja. Kita bisa memfasilitasi kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka supaya membantu mereka untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kepribadian mereka secara positif. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.